Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral di pagi ini. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang akan kami nikmati sepanjang hari ini Tuhan. Kami ingin mengawali hidup kami ya Tuhan dengan bersekutu dengan Engkau Allah yang kudus, Allah yang akan memimpin menuntun kami dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah ya Tuhan senantiasa hati kami terbuka untuk teguran, untuk pimpinan kuasa roh yang senantiasa akan menuntun kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, pagi ini sapaan pastoral kita saya berikan tema jangan menahan kebaikan. Saya akan membacakan kebenaran firman dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 yang berkata demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kemudian saya melanjutkan dari pembacaan firman dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita melihat banyak sekali orang yang mau memberi sesuatu itu karena alasan dia nanti suatu saat akan mendapat pujian atau ingin menerima penghormatan dan akhirnya ingin memuaskan diri, memuaskan kebanggaan diri. Nah, apa yang sudah diberikan mungkin akan diupload di media sosial atau mungkin dia akan merasa senang jika apa yang dia kerjakan, apa yang dia berikan itu akan menjadi trending topik di dalam media sosial. Kebanggaan dan kepuasan diri itu menjadi tujuan utama. Bukan tujuan utamanya untuk memuliakan Tuhan atau bukan untuk ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri sendiri. Dan tak jarang kita melihat ada orang yang menahan kebaikannya untuk orang lain yang dianggap sudah menyakiti hati. Atau kebencian muncul kepada orang-orang yang akhirnya dia tidak mau berbelas kasihan. Nah, karena kebencian, belas kasihnya itu akhirnya ditutupi dengan amarah, dengan sakit hati, bahkan mungkin sampai mendendam. Nah, jemaat yang terkasih, dari bacaan firman dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 tadi berkata demikian, bahwasanya kita harus memberi dengan kerelaan, dengan sukacita kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ketika kita memberi kepada orang yang berhak menerimanya, maka kita sudah menghormati Tuhan, maka kita sudah melakukan tindakan yang takut akan Tuhan. Relasi kita yang baik dengan Tuhan itu akan terpancar dari relasi kita dengan sesama. Banyak orang Kristen yang memiliki paradigma atau pola pikir bahwasanya ketika kita memberi maka kita akan beroleh berkat. Sebagai pengikut Yesus, seharusnya paradigma, pola pikir yang kita miliki ketika kita memberi, maka kita memuliakan Tuhan. Maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Maka itu merupakan satu ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, apa yang kita miliki bukanlah milik kita sendiri, tetapi semuanya itu berasal dari Tuhan. Untuk itu, mengapa kita harus menahan kebaikan yang seharusnya kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti orang yang lemah dan yang miskin. Nah, jemaat yang terkasih, banyak sekali orang yang sebenarnya bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi mereka menahan kebaikan itu yang seharusnya diberikan. Berbagai alasan dibuat untuk menahan kebaikan. Contohnya, tadi seperti yang saya katakan, karena ada sesuatu yang membuat sakit hati, ada sesuatu yang membuat benci, ada sesuatu yang membuat kita marah, sehingga kita menahan kebaikan itu. Jemaat yang terkasih, kalau kita merenungkan, bukankah Yesus
telah mengasihi kita terlebih dahulu. Yesus sudah melepaskan belenggu dosa. Yesus sudah memberikan kita hidup yang kekal. Yesus sudah melepaskan kita dari hukuman yang kekal saat kita masih bermusuhan dengan Tuhan. Nah, mengapa kita begitu sulit untuk melakukan kebaikan kepada orang yang bermusuhan dengan kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jemaat yang terkasih, Tuhan mengizinkan kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Itu supaya kita bisa berbagi kepada orang-orang yang kurang, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin. Bukankah firman Tuhan dalam Matius 25 ayat yang ke-40 itu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, siapakah saudaraku yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat ini? Mereka adalah orang yang lapar, orang yang haus, orang asing, orang yang sakit, dan orang yang membutuhkan tumpangan. Untuk itu, mari sebagai pengikut Kristus, kita jadikan firman Tuhan ini sebagai peringatan kepada kita yang dipercayakan harta yang berlebih, untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, terkhusus ketika kami boleh memiliki harta yang berlebih dari orang lain. Tuhan, kami rindu, kami tidak menahan kebaikan kami. Kami boleh memberikan dengan kerelaan, dengan penuh sukacita, karena apa yang kami miliki itu semua berasal dari Allah. Dan Tuhan mau apa yang kami miliki itu boleh kami bagi pada orang-orang yang membutuhkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah setiap aktivitas jemaat Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha mereka. Ketika mereka saat ini bergumul ya Tuhan, untuk setiap pergumulan pribadi mereka, bahkan mungkin keluarga mereka. Tuhan, Kau yang menopang mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman percaya mereka untuk mereka tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Dan ajarkan kami ya Tuhan, untuk boleh menyisihkan apa yang sudah Tuhan berikan itu kepada orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan. Supaya kami boleh mengungkapkan syukur kami ya Tuhan, ketika kami boleh memberi. Ketika kami boleh memberi, itu juga suatu hormat kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.